Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih, nama saya Afif Ratu Mufida. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti KMD dan saya diberi tugas untuk mewawancarai pembina terkait dengan postur pembina agar memahami fungsi dan tugas pembina penggalang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut kakak itu apa saja sih fungsi dan tugas dari seorang pembina pramuka penggalang? Menurut saya pribadi, untuk fungsi dan tugas dari seorang pembina penggalang itu adalah mendidik peserta didik atau mendidik pramuka penggalang biar bisa menerapkan apa itu pramuka dan bisa menerapkan apa yang harus dilaksanakan sebagai anggota pramuka. Fungsi dari pembina adalah membimbing peserta didik pramuka penggalang. Jadi yang ikut pramuka kita didik sedemikian rupa, kita terapkan, kita kasih ilmu dalam hal kepramukaan penggalang. Gini loh sebagai pramuka penggalang. Jadi fungsinya pembina pramuka itu adalah mengarahkan peserta didik atau mengajari peserta didik untuk menjadi pramuka yang lebih baik. Kemudian selama itu, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai pembina pramuka penggalang? Untuk tantangan terbesar di pembina itu sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi tantangannya itu yang pertama adalah melihat karakteristik peserta didik. Jadi kita itu mengajari pramuka, kita menyampaikan pramuka, anak itu bisa menerima apa tidak. Jadi tantangannya itu kita harus menyesuaikan anaknya itu bisa menerima apa tidak. Ya, harus memastikan dulu. Jadi dari 10 anak kita harus memahami ini saya menyampaikan materi ini bisa apa tidak. Anak memahami apa tidak. Metode apa yang pembina itu laksanakan dalam menyampaikan materi. Jadi tantangan terbesarnya di situ. Jadi menentukan. Ya. Jadi kalau peserta didik tidak sesuai, jenuh, jadi malah tidak masuk materinya. Jadi pembina itu percuma menyampaikan materi tapi tidak diterapkan oleh peserta didik itu sendiri. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kakak membagi waktu antara kegiatan pembelajaran, kemudian kepramukaan maupun kegiatan lain? Untuk saya membagi waktunya adalah di jam pembelajaran itu ya tetap kita fokus ke jam pembelajaran. Soalnya peserta didik itu ke sekolah ada tujuannya belajar. Kalau di pramuka itu adalah untuk menambah wawasan di sekolah. Selain pembelajaran di kelas juga kegiatan di lapangan seperti yang pramuka. Nah, untuk membagi waktunya adalah kita mencari luangnya waktu jam pembelajaran. Di sekolahan sini kita dapat jadwal latihan pramuka 1 minggu sekali di hari Jumat, yaitu kita maksimalkan. Selain itu apabila kita mau ada event, kita mau ada apa, itu membagi waktunya kita izin dulu ke guru atau kita izin dulu ke kepala sekolah apakah kita bisa ada waktu untuk melaksanakan kegiatan. Kalau tidak ada waktu kita laksanakan setelah pulang sekolah dan itu pun harus seizin orang tua. Jadi orang tua memberikan izin bahwasanya latihan, ada latihan pramuka, ada event ini, jadi membagi tugasnya seperti itu, membagi jamnya seperti itu. Jadi orang tua juga tetap dilibatkan. Ya, tetap. Berikutnya saya ingin menanyakan, apa harapan kakak terhadap perkembangan pramuka penggalang domestik? Untuk harapan saya sendiri sebagai pembina itu sangat besar. Yang pertama harapan saya untuk peserta didik saya sendiri, untuk peserta didik saya penggalang di penggalang itu harapan saya kedepannya bisa menerapkan metode pramuka, bisa menerapkan ilmu di pramuka untuk sampai besok punya anak cucu dan sebagainya bisa menerapkan di pramuka. Soalnya pramuka manfaatnya sangat banyak. Untuk harapan saya yang kedua itu untuk di penggalang salah satunya banyak kegiatan di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat warca, tingkat keluarga. Jadi untuk selama ini itu penggalang itu sering diabaikan, jadi kurang kegiatan. Jadi untuk mengasah untuk peserta didik untuk mengasah ilmunya peserta didik kurang. Jadi harapan saya ke depannya ya bisa warca, keluarga itu bisa mengadakan banyak kegiatan di tingkat penggalang. Kemudian pertanyaan terakhir, apa saran kakak untuk meningkatkan kualitas pembina pramuka penggalang secara keseluruhan? Untuk harapan saya di pembina, untuk kualitas pembina itu, kalau pembina itu tidak mempunyai sertifikat atau ijazah itu sangat kurang. Jadi untuk meningkatkan kualitas salah satunya mengikuti KMD, itu sebagai dasar. Jadi setelah KMD jangan stuck di KMD. Jadi setelah KMD bisa naik ke KML. Setelah KML bisa naik ke KPD. Setelah KPD bisa naik ke KPL. Jadi lanjut, jadi diasah terus. Jadi kualitasnya diasah terus.